Oke guys, kami dari kelompok 5, mata kuliah kesehatan mental, akan memberikan penjelasan lebih dalam mengenai diri atau self. Sebelumnya, perkenalkan kita bertiga, yang saya sendiri, Fasya Rosiul Ilmi, dan teman saya Mia Suratul Mubayana, dan satu lagi, Sofia Tunaja. Mungkin untuk pengertiannya banyak pendapat dari berbagai tokoh, tetapi di sini saya akan mengambil kesimpulannya bahwasanya pengertian diri adalah segala anggapan, perasaan, sikap, dan keseluruhan psikolog yang dirasakan seseorang tentang dirinya sebagai individu yang bertingkah laku sesuai dengan dirinya. Diri itu dipandang sebagai total person, kepribadian, subjek pengalaman, eksekutif agen, dan kepercayaan pada diri sendiri. Konsep diri adalah pikiran atau persepsi seseorang tentang diri sendiri. Konsep diri merupakan salah satu hal yang paling penting dalam mempengaruhi tingkah laku. Jadi, maksudnya konsep diri itu persepsi atau pikiran yang ada dalam otak kita saat kita berpikir tentang diri sendiri. Konsep diri itu kan bisa disebut dengan self concept. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu semua mempengaruhi dalam pembentukan konsep diri. Nah, dalam konsep diri itu bukan hanya membahas tentang deskriptif diri kita, tetapi juga tentang penilaian diri kita. Jadi konsep diri itu yang bisa menentukan hanya diri kita, mau dibawa ranah positif atau dibawa ranah negatif. Nah, konsep diri yang positif itu bagaimana? Konsep diri yang positif itu misalnya kita mempunyai rasa percaya diri. Orang yang percaya diri ketika interaksi dengan orang lain itu tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa insecure, dan sebagainya. Terus konsep diri yang negatif bagaimana? Konsep diri yang negatif itu contohnya misalnya kita interaksi dengan Abel, lalu Abel membuat kesalahan kepada kita. Nah, Abel itu kan sudah menumbuhkan emosi pada diri kita. Ketika kita interaksi dengan Abel, yang ada dalam otak kita, yang ada dalam diri kita, emosi kita yang belum bisa memaafkan kesalahan Abel, itu hanya kejahatan Abel yang kita lihat, bukan kebaikan Abel. Kebaikan Abel di mata kita itu sudah hilang. Karena apa? Karena kita belum bisa memaafkan kesalahan Abel. Apakah bisa dibawa ranah konsep diri yang positif? Bisa. Dari konsep diri negatif menjadi positif itu bisa. Jadi contohnya Abel itu ketika kita sudah bisa memaafkan kesalahan Abel, sudah dibicarakan baik-baik kepada Abel, kita sudah bisa memaafkan kesalahannya Abel, ketika interaksi dengan Abel, maka rasa jengkel, anggapan bahwa Abel itu jahat, emosi marah kita yang ada dalam tubuh kita itu akan hilang. Karena apa? Karena kita bisa memaafkan kesalahan Abel tersebut. Oke, iya teman-teman. Jadi setelah tadi penjelasan tentang apa sih diri itu, kemudian komponen diri kan tadi pertama juga sudah dijelaskan konsep diri. Nah, sekarang kita lanjut ke citra diri. Nah, di situ kan pengertiannya citra diri itu adalah persepsi seseorang mengenai keberadaan fisik dan karakteristiknya gitu. Kenapa sih kok diartikan seperti itu gitu? Apa maksudnya? Nah, maksudnya itu gini, sederhananya citra diri itu adalah anggapan atau asumsi diri kita tentang keberadaan fisik dan juga kepribadian kita gitu. Maksudnya adalah kita menganggap diri kita itu seperti apa gitu, tapi khusus pada lingkup fisik dan kepribadian saja. Misalkan saya itu orangnya nggak cantik gitu, tapi saya rapi, kalem, ramah. Nah, dari situlah mengapa saya terlihat cantik gitu.
mengapa sih kok kita perlu seperti itu gitu? Ya, itu hal yang penting gitu loh. Kesadaran itu adalah hal yang penting. Nah, karena itu salah satu daripada aspek atau citra diri itu sendiri. Citra diri itu kan memiliki 4 aspek. Yang pertama yaitu sikap, yang kedua kesadaran, kemudian ada penerimaan dan juga ada tindakan. Di situ kan saling berhubungan. Ketika contoh yang saya berikan tadi, yaitu saya orang itu tidak cantik gitu loh. Dia sadar bahwa dia tidak cantik. Nah, dia juga terima gitu loh. Tapi saya tuh orangnya kalem dan juga ramah. Nah, di situ dia punya sikap yang ramah, sopan santun gitu. Tindakannya juga sangat lemah lembut, kalem gitu. Itu daripada penjelasan mengenai citra diri. Harga diri adalah persepsi nilai dan penghargaan yang kita berikan kepada diri sendiri. Hal ini mencerminkan keyakinan, rasa hormat, dan kebanggaan terhadap identitas serta kemampuan kita sebagai individu. Harga diri bukan hanya tentang seberapa tinggi posisi, status sosial yang kita miliki, melainkan lebih tentang penghargaan yang kita berikan pada diri sendiri dalam segala aspek kehidupan. Oke. Tadi sudah dijelaskan tentang konsep diri, citra diri, harga diri. Sekarang masuk dalam efikasi diri. Apa sih yang dimaksud dengan efikasi diri? Efikasi diri adalah keyakinan seseorang mengenai kemampuannya untuk mengatur dan melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan dalam mencapai keinginannya. Maksudnya bagaimana efikasi diri itu? Maksudnya itu gini. Jadi individu yang yakin terhadap kemampuannya untuk mengatur dalam tindakan yang diinginkan. Dalam efikasi diri itu dia mempunyai planning dalam tujuannya itu apa. Terus dia yakin kalau dia mampu untuk mencapai tujuannya. Nah, yang menentukan keberhasilan dalam tujuannya itu adalah dirinya sendiri. Terus perbedaannya konsep diri dengan efikasi diri itu apa? Kalau konsep diri itu dia pembentukan konsep dirinya mau dibawa ranah positif atau mau dibawa ranah negatif, itu yang menentukan dirinya sendiri. Sedangkan kalau efikasi diri, dia mempunyai planning dalam tujuannya itu apa. Terus dia yakin kalau dia mampu untuk mencapai tujuannya. Nah, yang menentukan keberhasilan dalam tujuannya adalah dirinya sendiri. Itu perbedaan dari konsep diri dan efikasi diri. Nah, maksudnya bagaimana planning dalam tujuannya apa? Terus dia yakin kalau dia mampu untuk mencapai tujuannya. Jadi gini, seorang yang efikasi diri itu dia mempunyai yang keberhasilannya bisa terwujud atau enggak tergantung dari persepsinya. Mau persepsi positif atau negatif. Kalau persepsi positif, dia mempunyai planning dalam tujuannya, misalnya dosen. Terus dia yakin kalau dia mampu untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadi seorang dosen. Nah, dia kan pasti juga berusaha, ada prosesnya juga. Nah, kalau dia terus memikirkan, aku suatu saat akan menjadi seorang dosen, itu kan positif, dan dia yakin, terus usahanya kan kuat. Nah, itu akan menjadi sebuah kenyataan karena otak kita menyimpan persepsi positif. Terus kalau persepsi negatif itu bagaimana? Persepsi negatif itu gini. Nah, misalnya nih, planning dalam tujuannya itu dosen. Terus dia merasa tidak mampu untuk mencapai tujuannya, yaitu seorang dosen itu tadi. Padahal dia juga mempunyai usaha. Usahanya kan termasuk proses. Tetapi dia mempunyai persepsi negatif pada dirinya sendiri. Aku tidak akan bisa menjadi seorang dosen karena aku tidak bisa berbicara di depan orang, tidak mempunyai ilmu banyak dan lain sebagainya. Itu persepsi negatif.
Ketika dipikirkan terus-menerus, walaupun dia mempunyai usaha yang tinggi, tapi persepsi negatifnya masih ada dalam otak kita, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Dia tidak akan bisa untuk menjadi seorang dosen. Karena apa? Karena disebabkan oleh persepsi negatif. Nah, contohnya langsung seperti ini aja. Misalnya, jadi itu ada orang yang ingin menjadi seorang sukses dan menjadi profesinya itu dosen. Nah, tadi kan ada prosesnya, ada usahanya. Itu seseorang yang dalam efikasi diri ketika mempunyai persepsi positif, bukan negatif, itu menjadi sebuah kenyataan yang bagus. Jadi kan ada orang yang ingin menjadi seorang dosen dan sukses. Nah, pasti kan dia belajar menjadi seorang mahasiswa, interaksi dengan orang lain, interaksi dengan dosen. Ini hablum minan nasnya terjaga dengan baik. Dia juga ada usaha meminta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya diwujudkan menjadi seorang dosen yang sukses. Yaitu dia berdoa, ibadah, sholat dan sebagainya, dan dia menjaga hablum minallahnya itu secara baik. Jadi dalam efikasi diri, hablum minallah dengan hablum minannas itu harus dijaga seimbang. Walaupun kita juga belajar. Nah, tetapi yang bisa menentukan tujuan kita menjadi seorang dosen itu tadi berhasil atau tidak, ya belajar. Misalnya hablum minallah, hablum minannasnya udah baik, tapi kita tidak belajar, itu tidak akan bisa terwujud tujuannya. Nah, caranya bagaimana kalau sama-sama terwujud? Hablum minallah terjaga, hablum minannas juga terjaga. Hubungan ini dijaga dengan baik, kitanya belajar sungguh-sungguh, menimba ilmu ketika kuliah, ketika menjadi seorang mahasiswa. Nah, itu persepsi kita yang positif itu akan menjadi sebuah kenyataan, yaitu menjadi seorang dosen yang sukses. Oke ya, selanjutnya teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan beberapa banyak sekali itu komponen-komponen diri. Nah, ini yang terakhir nih, tentang regulasi diri. Apa sih regulasi diri itu gitu? Kalau dipahami secara mudah, tidak secara tekstual, itu jadi begini. Regulasi diri itu merupakan usaha yang kita lakukan untuk mengontrol pola pikir kita, emosi kita, dan juga rasa yang sering kadang kan kita antara pikiran dan hati itu tidak sinkron atau tidak selaras gitu. Nah, itu bisa dinamakan regulasi diri. Untuk apa sih? Ya, untuk tujuan tertentu gitu. Dan regulasi diri ini sebenarnya memiliki kaitan yang sangat erat dengan efikasi diri. Kaitannya apa? Jadi gini, ketika seseorang itu memiliki efikasi diri yang tinggi, sebagaimana tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan apa itu efikasi diri, contohnya seperti apa gitu kan. Ketika seorang itu memiliki efikasi diri yang tinggi dan kuat tentunya, maka dia pasti memiliki kapasitas yang cukup besar, luas dan juga bagus dalam regulasi diri gitu. Jadi regulasi diri yang baik itu bisa didapatkan ketika dia memiliki kemampuan efikasi diri yang baik juga gitu. Contohnya gini, misalkan ada seorang anak nih yang dia itu ingin ranking 1, 2 ataupun 3, intinya masuk 3 besar lah gitu. Nah, kemudian di situ dia membuatlah deadline, bukan deadline, istilahnya semacam timeline ya, catatan waktu kapan dia harus belajar, jam belajarnya itu seperti apa dan kapan saja. Misalkan saya belajar dari jam 5 pagi sampai jam 7, kemudian nanti kan di sekolah belajar lagi jam 9 sampai jam 12, kemudian ketika saya pulang sekolah saya sore belajar lagi dari jam 4 sampai jam 5, kemudian malamnya saya belajar lagi jam 8 sampai jam 9, begitu dan sampai seterusnya. Itu rutin dia lakukan. Nah, kemudian di situ dia seperti sadar gitu loh, kayak
kok banyak banget jam belajar saya gitu, padat banget ya gitu. Nah dari situ kemudian dia tanpa apa ya istilahnya, tanpa ada sengaja dari orang lain dalam dirinya itu, karena dia sudah memiliki efikasi diri yang bagus tadi, dia langsung sadar teman-teman, langsung sadar bahwasanya iya juga ya wajar-wajar aja sih kalau misalnya jadwal belajar saya padat, soalnya kan memang tujuan saya untuk bisa masuk ke ranking yang 3 besar itu gitu. Jadi ketika tujuan kita itu memang membuat apa ya, istilahnya kita memiliki tujuan yang besar, pasti usaha dan upaya yang kita lakukan juga besar gitu loh, gitu. Dan juga misalkan karena dia ini orangnya tidak suka, karena saya ini orangnya tidak suka membaca gitu, berarti saya harus melakukan metode yang lain, seperti saya dengan menghafal, mendengarkan, dan misal ada nih kan anak-anak yang mereka belajar itu lebih bisa masuk ketika memakai mendengarkan lah istilahnya, mendengarkan musik gitu. Nah itu yang namanya efikasi diri, dimana dia mampu mengontrol dari pola pikir, emosi, dan juga perasaan yang sering gak sinkron sama hatinya itu untuk mencapai tujuan tertentu. Seperti maksudnya gimana? Contoh tadi, dari contoh tadi kan kita bisa mengambil kesimpulan. Misalkan hatinya itu dia bilang bahwasannya kok jam belajar saya padat sekali gitu loh, banyak banget gitu. Nah di situ karena dia memiliki regulasi diri yang bagus, akhirnya pikirannya pun juga berkata, oh iya sih, ya wajar-wajar aja, karena tujuanku juga tidak itu tujuan yang besar gitu loh, untuk bisa masuk ke ranking 3 besar loh gitu teman-teman. Itu sekian penjelasan daripada regulasi diri. Terima kasih untuk teman-teman. Jadi itu tadi adalah penjabaran lebih dalam tentang diri. Thank you. Thanks for watching. Bye.